Halo semua pemirsa Badai TV. Hari ini tepat 29 September 2021. Saya sedang berada tepat di depan Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Hari ini saya akan bertemu dengan, saya sudah anggap sosok beliau ini sebagai kakak saya sendiri. Dia adalah seorang cucu pertama dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, bernama Ibu Edianti Nasution. Apa aja yang saya tanyakan? Saya pasti akan menanyakan banyak hal tentang sejarah museum tersebut dan apa saja yang beliau ketahui tentang kejadian di 30 September 1965. Teman-teman, jangan lupa terus ikutin wawancara saya dari Museum Tour bersama dengan Mbak Edianti Nasution. Sampai ketemu. Pemirsa Badai TV, sekarang saya berada di halaman Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Lahannya cukup luas ya, teman-teman. Dan di sini bisa dilihat ada monumen patung dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Di sebelah sana nanti akan kita lihat juga ada relief-relief juga yang mana menceritakan masa-masa perjuangan dan pastinya karir dari Bapak Nasution, sampai nanti diterukir juga di sana tanda-tanda jasa yang beliau sudah dapatkan. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Saya akan ketemu dengan cucu pertama dari Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, namanya Mbak Edianti Nasution. Kita langsung masuk ke dalam ya. Hai Mbak Edi. Halo Pak Dek. Apa kabar? Baik. Makasih loh udah datang ke Museum Nasution. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Baik. Baik ya. Baik. Nah, jadi teman-teman Badai TV, ini Mbak Edianti Nasution. Beliau adalah cucu pertama ya. Langsung dari Opa ya, dipanggilnya Opa ya. Opa Pung. Opa Pung. Ada Opa Pung ya. Opa Pung. Opa Opung. Iya iya. Jadi aku mau kesini tuh sebenarnya pengen, karena aku juga suka sejarah. Oke. Aku pengen banyak tanya tentang rumah apa ini, Museum Sasmitaloka ya, dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Rumah ini lahannya besarnya berapa kayak ini? 2.700 ya. 2.700 ya? Iya. 2.700. Dan ini ruang apa Mbak? Ini adalah ruangan di mana kalau Opa menerima tamu. Oh, Kalau tamu ada dari mahasiswa atau tamu dari mana aja, pasti diterima di sini loh. Berarti ini semua masih original semua ya? Oh iya, masih original. Furniturnya Iya, semua. karena kan kita memang tinggal di sini. Oke. Dari dulu kita tinggal di sini, hidup di sini. Setelah Oma meninggal, terus Oma minta bahwa ini dijadikan museum. Oke, Mbak Edi berarti dari sini dari tahun Mulai ya, dari tahun 71. 71 ya sampai Kita tahun 2008 ya. wah 71 sampai 2008. 38 tahun sih ya. 38 tahun. Berarti ini bisa dibilang adalah lobi awal ya masuk ke Iya, rumah di awal. Pak Nasution ya. Ini adalah apa ya? Rumah peninggalan zaman Belanda ya. Iya, iya, Jadi iya. memang Masih ingat dari tahun berapa? Mbak? seingat aku ya, itu zaman waktu Opa sama Oma baru nikah, Oke. terus dihadiahkan rumah ini oleh ayahnya Oma. Oh. Ini rumah pribadi, bukan rumah dari negara. Rumah pribadi ya. Iya. Wow, keren. Jadi ini luar biasa nih teman-teman Badai TV ya, bisa dilihat juga di sini ada bisa dibilang ini apa ya, semacam monumen juga ya. Iya, sosok Opa, patungnya Opa. Ini yang desain siapa? Ini dari Jogja. Oh. Dari Jogja ya. Jadi kalau saya sih aku ini benar-benar bangga ya. Iya. Ternyata Madame Tussauds, Madame kita masih Tussauds. jauh-jauh ke Madame Tussauds. Iya, iya, iya. Di sini di Jogja itu ada yang buat reliefnya, terus buat patung-patungnya, Oke. itu semua kalah sama Madame Tussauds. Benar. Dan ini benar-benar mirip, Sangat mirip. mirip banget ya. Mirip Opa. Dan semuanya juga yang memang dibuat sangat mirip gitu ya. Iya. Ya ini juga ada apa penjelasannya. Negarawan sejati yang berkomitmen menentang paham komunis tumbuh subur di bumi Indonesia. Cendekiawan militer letak dasar perang rakyat semesta. Yang aku baca literasinya, Opa Pung ini penulis buku juga ya. Opa nulis buku sangat banyak sekali karena Opa memang kalau adanya di rumah ya, itu Opa juga dapat penghargaan dari Muri Internasional, untuk jenderal dengan apa
yang menulis buku terbanyak. Karena banyak sekali bukunya opa ya, opa buat ya. Yang aku tahu pokok-pokok gerilya ya. Ya itu kan dipakai untuk akademi militer di berbagai negara. Jadi ini peran rakyat semesta itu kan adalah peran gerilya. Iya. Oh, keren. Oke, kita kemana lagi nih, Mbak Edi? Ini Kita juga masuk masih ke- asli ya tuh Mbak Edi ya? Iya, semuanya masih asli. Opa dulu. Jadi kalau cuma 1-2 tamu itu opa tak terima di sini. Kalau lebih banyak tak terima di sini. Kalau kita ada acara-acara kita juga bisa terima di sini. Oke. Terus kita mau masuk ke sini. Iya. Sebenarnya ini masuk itu selalu dari sini. Oke. Karena di sini adalah kamar kerja opa. Oh, ini berarti dulu nggak pernah dibuka? Dibuka tapi kan nggak jadi jalan. Oh, bukan jalan utama ya. Karena ini kamar kerjanya opa. Ini kamar kerja opa ya. Oke. Jadi ini pintu utama sebenarnya nih guys. Ini buku-buku sudah semua atau masih sebagian? Pasti masih sebagian ya, Mbak? Ini sebagian sangat kecil. Sangat kecil. Jadi tadinya ruang kerja opa ini tidak seperti ini. Oke. Tapi banyak sekali rak-rak. Buku-buku opa itu sekarang disumbangkan. Ini adalah buku-buku karangan opa namanya ya. Oke. Ada cerita tentang kemerdekaan, ada pembangunan moral, ada ya pokoknya macam-macam di opa. Di prajurit pejuang pemikir. Banyak sekali opa bikin ya. Opa banyak banget nulis dan ini hanya sebagian kecil banget. Buku-buku koleksi opa itu ada waktu itu tuh 17.000 buku yang disumbangkan ke Cilangkap ya untuk dibaca. Jadi buat opa ya udah kan lebih baik dibaca sama Betul. generasi muda ya. Iya. Oke. 17.000 guys. Luar biasa. Ya itu koleksi opa ya gitu. Oke. Tapi opa Itu koleksi. itu koleksinya opa. Oke. Dari macam-macam buku-buku itu dibuat literaturnya opa. Oke. Nah, ini aku lihat ada situs ini nih. Ini tuh sebenarnya meja aslinya Pak Nasution atau gimana? Iya mejanya opa. Meja asli opa ya. Meja aslinya opa untuk kerja. Memang ini ruang kerjanya beliau. Emang itu ruang kerjanya opa. Jadi waktu opa sudah pensiun, opa udah nulis, ini adanya di pojok karena di sini sangat penuh dengan buku. Opa itu kan juga seorang raja. Oke. Opa itu guru. Nah, ini kita lanjut kemana nih, Mbak Edi? Ini Sebenarnya ini apa? ini pintu yang memang asli zaman dulu tuh Ya, kuat ini. banget ya. Sangat. Rayapannya kalah. Kalau kita rayap abis, kalau itu jadi ada dulu sih sering dirayapin juga ya. Cuman Pemeliharaannya gimana nih, Mbak? dulu mah dipolitur aja, Oh, dipolitur aja ya? nggak ada pemeliharaan khusus sih, karena memang kayunya masih bagus banget. Iya. Ya kalau badai kepentok udah pasti berdarah sih, benjol pasti. Kuat banget. Pernah sih guys. kayaknya aku dulu pentok. Oh, pernah ya? Pernah. Sekarang kan beliau dari kecil di Dari sini. lahir ya. Jadi ini Tinggal sama opa, oma sama papa mama. Oke. Kita sekarang ke ruang kuning. Ini Oke, ruang ruang kuning kuning. namanya. Di sini adalah dimana opa kalau dengan tamu-tamu opa, Ya. dulu nggak sekuning ini sih. Cuman karena namanya ruang kuning akhirnya setelah jadi museum dikuningin biar orang lebih tahu ya namanya ruang kuning. Tapi catnya dari dulu memang sudah warna kuning. Enggak. Oh enggak. Dulu kita warna kuning itu karena sofanya warna kuning sih, sofa ini. Ini sofa dari Iya, dari dulu. sejak awal. Coba kalau ada yang mau angkat, kalau bisa coba. Jangan dong. Ya ini Saya takut. cobain. Cobain aja. Enggak. Karena ini Enggak, guys. susah. Berat banget. Iya, Karena betul. dari jam dulu kan. Iya. Coba aja deh, gitu. Nih, ini nih berat masih. Jangan dulu Pak. Lo cobain deh. Jangan. Jangan apa? Enggak, biar lo tahu rasanya seperti apa. Beneran nih Kalian guys. masih asli coba guys. Coba guys. Lihat kan. Oh iya. Beneran nih. Enggak bener gua enggak pernah Makanya beneran. mau dibawa kemana juga ini semua asli lah gitu. Iya, betul. Nah, ini dipakai untuk Opa menjamu dan menerima tamu-tamu negara. Oke. Tamu-tamu penting, tamu-tamu VIP adanya di sini. Jadi dari awal memang untuk terima tamu-tamu kenegaraan
Iya. Di sini ya Pak? Di sini. Spionnya. Iya. Dari dulu. Ini apa Mbak Edi? Ini Gucci aja sih dulu yang kasih ada temennya opa Pak Tongju namanya. Semua Gucci ini yang kasih Pak Tongju. Soalnya aku baru pertama kali lihat ada Gucci seperti ini bentuknya ya. Gucci ya? Kan biasanya kan dia Itu ya kayak yang ada di depan ya. gradasi. Iya. Wow, keren. Dan ini teman-teman Badai TV kalau mau dilihat ini masih lantainya nih masih tegel-tegelnya tegel zaman dulu ya. Iya luar biasa. Sekarang banyak ya yang Yang- Jogja di mana yang ngikutin betul, tapi mana ada betul. yang seperti ini. Ini udah gak bisa dibongkar. Ya ini karpet juga dari awal nih. Udah karpet udah lusuh banget ya Uma dulu yang pilih ya. Wow. Ini lorong Hah? yang apa? Tempat Membawa kejadian kita. itu ya? Ini tempat kejadiannya. Ini dia yang aku bilang. Oke. Ini semua tentara-tentara yang ada di sini yang dibuat itu memang apa wajah-wajahnya yang nembak Tante Ade itu di Yang pada iya. saat malam itu datang. Iya ini karena kan waktu di Mahmilum kan mereka difoto dan lain-lain. Oh. Dan itu dibuat sesuai dengan orang-orang yang datang sini. Oh, oke. Ini mirip banget mukanya. Berarti ya tadi ada satu pertanyaan juga sih Mbak Edi. Ya. Tadi aku sempat tanya ke Bapak yang apa? Mas jaga di Rosa, sini. kepala museumnya. Betul. Aku tanya apakah wajah-wajah tentara ini memang dibuat presisi benar Iya. dengan yang datang pada saat itu. Betul. Oke. Jadi mereka jalurnya dari sini, Jalurnya dari depan. dari depan. Karena kan Opa yang dulu kan ngampir ya itu juga lupa dikunci waktu malam Oke. itu. Oke. Kan di depan ada penjaga. Oke. Tapi kan penjaganya udah dilumpuhkan. Oke. Jadi ini semua kalau bangunan Belanda tuh selalu arsitek Belanda tuh selalu memikirkan ya di mana semua terkoneksi. Oke, semua Dari terkoneksi. depan ke sini ke nanti dari ruang kerja Opa ke ruang tidur itu Oke. semua terkoneksi. Oke. Gitu. Jadi gitu mau kabur-kabur bisa. Oke, berarti ini jalur mereka masuk ya, Mbak Edi? Iya. Oke, lalu mereka ke ruang tidur ini. Iya, karena mereka kan memang sudah, karena mereka capek ambil orang, jadi kan memang udah tahu ya, maksudnya sudah mengetahui kalau boleh masuk lah, jadi mereka siangnya tuh udah tahu, oh ini kamar panas, ini kamar siapa, itu udah tahu. Bagaimana cara tahunya itu? Mbak? Ya karena mereka kan juga tentara dia. Sudah biasa kesini. Iya, Oh, ada yang jadinya. Oke. Siangnya ada yang datang untuk tanya-tanya ini di mana, ini kamar panas di mana apa gitu. Tapi kita mana? Ya kita pikir saudara ya, satu ini ya gitu. Tidak ada kecurigaan lah ya. Oke. Nah, jadi ini Ini ada kamar Opa. Oke, oh ini kamarnya Opa. Tempatnya Tante Ade tertembak juga di sini. Sini dia. Dari dulu ya kita tinggal di sini, kita hidup ya dengan kondisi pintu yang ini juga. Ini kan waktu ini dan dia yang nembak Tante Ade. Karena waktu Tante Ade kan digendong di Digendong sini. ya. Iya. Digendong. Pas dibuka ini dia. Ini semua nih betul-betul bekas apa namanya? Pelurunya. Pelurunya ya. Sampai sini dan ini meja sama Opa masih ada dan Oma ini tetap dibahas ya, tapi ini ada nih apa namanya? Ini bekas apa, Mbak? Ini bekas, Oh, bekas peluru peluru juga. Oke. Sama itu tuh di atas itu di sini. Oh, sampai ke sana ya. Iya, karena kan langsung membabi apa ya? Dia ngebrondong kan? Iya. Jadi karena dia lihat Opa. Oh, jadi pada saat itu Opa bangun, mungkin apa pernah membuka pintu atau? Tidak, Oh, karena belum. Oma itu udah dikasih firasat. Oh, oke. Bahwa nanti akan ada kejadian ini. Jadi Oma tuh sudah berpikir kalau nanti ada kejadian ini apa yang mesti Oma lakukan gitu. Oma kunci pintu, Oke. Oma ngajak Opa ke belakang. Oh, berarti memang sudah ada firasat sebelumnya. Ada Oma tuh punya tindakan enam. Oh, Ya, tidak yang kayak orang dulu tuh selalu bilang di balik suami yang sukses ada istri yang kuat ya itu. betul. Terbukti. Terbukti ya. Ya, Dan firasat segitu beraninya ya Oma ya. Oma itu sangat berani Di belakang pintu iya, itu, Mbak Edi ya. untuk jagain suami ya. Cuman waktu itu tidak menyangka Tante Ade yang tertembak karena waktu itu udah terlalu apa ya, sudah sangat kacau ya. Kita juga nggak tahu sebenarnya siapa yang masuk. Ya tadinya kalau mamaku mikir ada aksi meledak atau ada rampok, ada waktu itu udah karena orang lagi tidur, pas lagi nyenyak tidur itu kan. Gitu. Kira-kira kalau Mbak Edi pernah tahu nggak berapa orang pasukannya ke sini? 2 kompi ya kalau nggak salah ya.
2 kompi itu berarti 200-an. Satu kompi ya? Satu kompi itu berapa orang ya? 100 orang. 100 orang. Tapi bayangannya 100 orang, Iya. tiba-tiba ada seorang dan masuk dan panik lah. ya maksudnya gini, rampok aja 4 orangnya gitu deh. Ya, betul sekali. Udah ini ya, udah apa namanya, paniknya luar biasa. Betul. Apalagi ini 100 yang masuk dan muter seluruh rumah. Iya, iya. Nah ini tempat tidur juga masih asli ya? Iya, tempat tidur asli. Tempat tidur di mana? Tempat tidur waktu itu opa, oma, sama kakak adik. Sama bantal-bantal segala macam. Ya itu bekas punya oma, iya. Ini semuanya kita memang seperti ini. Ya kalau waktu zaman aku sama adik-adik udah ada ya, tempat kita ngumpul sama opa oma, kalau sama papa mama opa oma ya di ruang makan. Tapi kalau tempat curhat, tetap ngobrol apa gitu, opa nonton TV kita ya di sini aja kalian gitu ngobrol, cerita apa ya, diskusi apapun lah. Berarti teman-teman Badai TV ini setelah kejadian masih ditinggal di rumah? Masih. Sampai aku udah punya anak. Jadi opa punya cicit ya. Gitu. Anakku sampai di umur 2 tahun gitu. Healing prosesnya luar biasa tuh ya. Ya itu yang namanya kita belajar ikhlas, kita belajar memaafkan, tapi tidak melupakan sejarahnya. Yes, betul. Justru makanya Badai TV ini dengan acara Musyawarah Indonesia nih Mbak, aku mau mengangkat kembali pengetahuannya supaya teman-teman generasi muda bisa peduli sama sejarah. Atau nanti Badai bisa bikin anak-anak siapa yang mau datang ke Museum Nasution, Oke. selalu terbuka dari jam 9 ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Jadi boleh. Sekarang Badai dulu. Iya. Luar biasa nih. Padahal Badai udah bergaul udah lama. Udah lama dari 10 tahun. 2000 berapa 10 ya? tahun ada ya? Ada 10 tahun sih. 2010 kita ketemu Iya. ya Mbak Edi. Dan akhirnya baru sekarang main museum ya. Oke. Nah ini Mbak, ini apa nih Mbak? Ini connecting ya? Nah itu dia. Tadi dari kamar kerja opa itu connecting langsung sih. Jadi anytime opa bisa jalan langsung sih. Dari sini ada kamar lagi. Nanti kita akan sih. Iya. Ada kamar lagi di sini dan semua terkoneksi. Itulah rumah pembangunan Belanda. Ini aku sama adik-adik sama Oh opa. iya betul. Ini aku pernah lihat di Instagramnya Mbak Edi. Waktu itu pernah diposting. Oh iya salah. Ini Iya. boleh aku tebak kan tempatnya di mana? Kalau nggak salah. Di mana? Kalau nggak salah di Putri Duyung. Iya. Ya. Apa banget kalau Putri Duyung sih? Kalau nggak kenal baik nggak mungkin guys, iya kan? Betul kan? Di Putri Duyung. Iya makanya. Iya di Putri Duyung Ancol. Ini kamar mandi juga masih Seperti ini. Masih ada juga apa namanya tempat duduk ya waktu sakit, opa sakit itu kan mesti di kamar mandinya. Iya. Seperti itu. Semuanya masih sama orisinil. Dan waktu bikin museum ini Okma yang turun tangan langsung untuk merapikan semua. Ini masih Ini apa nih, Mbak? Ini baju-baju opa. Oh, oke. Apa yang opa pakai? Opa setiap harinya hobinya pakai sarung ya. Oke. Dan selalu pakai kaos oblong putih itu yang swan apa ya? Itu loh. Oh, iya kaos oblong putih Iya, zaman dulu nah. swan. Oke. Gitu loh. Betul. Nah, ini ada topi-topinya Ada juga. topi-topi opa. Ini waktu opa dapat gelar doktor dan ya. Ini semua. Oke. Tuh ini kalau opa kan terima tamu tuh. Oh. Ada kan? Fotonya sama kan? Ini yang di depan ya berarti. Iya. Ya? Oke. Itu juga masih sepatu-sepatu opa. Oh, ini sepatu-sepatunya nih guys. Tuh lihatin tuh. Ini sepatu yang beliau pakai pada saat bertugas atau Enggak, ini Oh, udah enggak ya? sepatu itu udah nggak ada kali ya. yang nggak ada ya? Mm-mm. Ya, oke. Oke, Mbak. Nah, itu yang di belakang apa tuh, Mbak? Ini ada diorama sih. Sebenarnya diorama ini adanya nanti aslinya di belakang. Oke. Di sini juga ada. Ini diorama yang menunjukkan bahwa waktu rumah opa lompat ngumpet ke sebelah. Oke. Kan oma bawa mata ada yang sudah tertembak berdarah seperti ini. Memang oma bawa. Oke. Tapi ini kan sebenarnya kejadiannya nggak di sini ya. Nanti kita ada. Oke. Yang ini dulunya apa? Kamar. Kamar juga. Kamarnya tante atau ini kan kamarnya ibunya opa, Opung Sahara. Oke. Sama ada kamar mama, gitu. Jadi ya memang terkoneksi seperti ini. Ini kamarnya gede banget, guys. Beneran. Ini kamarnya gitu. Kamarku di sana aja deh. Ini kamar dong. Dulu waktu aku kuliah, aku sama adik-adik ya tidur di sini. Satu alumni, guys. Bersakti kita. Nah, berarti Mbak Edi ini ada baju-baju. Ini apa? baju-bajunya opa ada. Oke.
Ya, kalau ini kan yang untuk kendaraannya. Oke, ini pada saat bintang 5 ya? Iya, ini bintang 5-nya Opa. Nah, yang baju yang pada saat bertugas itu masih ada nggak, Mbak? Ini? Oh, ini. Oke. Semua sih, tapi ini kayaknya udah lebih baru ya. Ini semuanya ini punya Opa. Baret-baretnya, baret. Begitu juga sempat dapat ini kan yang baret hijaunya ya, ini baret bintang 5 yang Kopassusnya. Oke. Ini kalau upacara kenegaraannya. Upacara kenegaraan. Belum bintang 5 karena kan bintang 5-nya pas Opa udah. Ya. Nah, ini jadi waktu Opa masih menjabat. Ini tapi ini udah bintang 5 ini. Nah, ini baju-baju ini Mbak Edi pemeliharaannya seperti apa? Apa dikasih kamper atau apa yang buat supaya tetap awet gitu? Ini pihak museumnya. Museum. Memang mereka sudah punya kolam. Iya, ini bagaimana ini kan semuanya nih makanya harus pakai ini mereka bikin magis kayaknya ini di pihak museum ya. Oke. Sampai sekarang kenapa bisa awet? Mungkin ya dari suhunya dijaga ya, lampunya ya, tempat penyimpanannya semua di. Nah, ini berarti dari sini ketika Pak Nas mau ini melarikan. Iya, oke, melarikan ke sini. Baru jalur di sini. Oke. Dan Opa lari, Opa manjat ke atas sini. Oke. Waktu itu. Temboknya memang ukurannya segini. Iya, ya. Jadi Opa naik dari sini ya, Opa naik dari sini ke atas. Terus ngumpetnya di belakang drum, ada di belakang kedutaan Irak. Sampai sekarang. Sampai sekarang kedutaan Irak. Nah, itu terus guys, ke depan. Ada penjelasannya tuh. Menyelamatkan diri dari upaya penculikan dan pembunuhan dilakukan oleh pasukan Jenderal. Nah, mereka tuh tahu nggak akses ke sini? Enggak lah. Enggak. Nggak bisa sampai situ kan. Mereka kan cuma tahu oh itu kamar Pak Nas, cuma tahu itu. Tapi sampai ke sini nggak tahu. Nah, pada saat kalau kita lihat dari filmnya kan ada peluru yang. Iya betul. Jadi waktu itu tuh kita harus lihat ke itu dia mana tuh pelurunya. Oh, ada ya? Ada di atas harusnya. Tuh. Oh, udah ditambah. Iya. Karena waktu Opa, jadi kan kalau di sini ada salah seorang. Oke. Cakrawirawan di pasukan ini. Sebenarnya ada orang yang ngelihat Opa di depan sana, Opa di sini karena ini kan ngurus. Oh iya, ini luas ya. Jadi ada yang lihat dan itu tembakan ke sini. Makanya Opa kena kakinya, Opa tarik jatuh ke sana. Tapi alhamdulillah itu masih kuasa Tuhan ya. Iya, maksudnya itu pasti Allah berkuasa. Opa masih diselamatkan. Nah, itu terdengar bunyi peluit. Tanda sudah selesai. Ya, waktunya udah habis. Iya. Oke. Ya kalau tentara ya bagusnya ya nurut semua ya kan prit. Iya. Enggak kayak gitu kalau enggak kayak lu dai. Prit lo malah kabur. Prit pelanggaran. Iya. Kalau ini gitu lah. Oke. Ya. Berarti ini langsung Pak Nasution melompat ke Iya. situ sampai pagi berarti di situ ya? Iya. Sampai semua pergi baru dijemput di situ. Karena Oma bawa tante adik ke RSPAD. Oke. Mama segala. Jadi ada yang menjemput Opa di sebelah. Jadi yang terluka itu selain Ibu Ade, Tante adik. kemudian ada lagi yang kena peluru nyasar mungkin di. Yang gendong Tante adik itu kan adiknya Opa paling kecil, Opa Mardiah. Itu pas kena tangannya. Oma sih kena sini dikit ya. Aduh. Sama Opa. Kalau mamahku tuh karena mamah itu paling dan lompat, itu kakinya cedera, itu pincang. Iya, yang dari jendela itu ya dia mau lompat keluar. Iya. Wah. Sebenarnya kalau setahun yang lalu Badai masih bisa ketemu mama nih, mama yang Iya, jelasin. soalnya waktu itu kan sering bikin janji guys sama. Kalau Badai itu emang suka PHP. Sama ibunya Mbak Iya, Evi. udah janji. Iya, betul. Tapi sekarang beliau lah yang menggantikan. Iyalah, akhirnya kita aja yang jelasin. Betul. Oke, Mbak Edi, ini bisa dibilang kita udah masuk ke ruangan utama. Ruang keluarga. Ruang Belakang jadinya ya. Oke. Nah, ini lukisan tahun berapa? Lukisan tahun berapa ya? Berarti ini udah ada. Ada, iya. Semenjak awal ya. Iya. Oke.
kita lanjut nih. Oke. Nah, di sini ada ruang utama. Waktu itu kita selalu makan bersama di sini, itu udah di zaman dulu. Dan Oma memang betul waktu itu ketemu sama Cakrawirawa yang masuk dan mencari Opa di sini dan membawa tante adik dengan penuh darah di sini. Oh, oke. Jadi pada saat adegan mereka menanyakan Platnas itu di sini. Iya. Bukan adegannya aja tapi yang Ya, betulannya. betulan gitu. Iya. Karena di film kan dikasih Iya, gitu. betul. Kan film juga dibuat di rumah ini dan waktu itu emang Opa sama Oma yang memang langsung mendirect. Betul. Jadi ditonton filmnya dan itu benar kok. Ceritanya malah itu sudah dibuat lebih manusiawi lah. Lebih Aslinya lebih serem lagi. Itu yang selalu aku tanya kayak apa sih aslinya? Ya, aslinya lebih serem lah. Gitu. ya, lebih panik lagi. Ya, Lebih panik, lebih serem, lebih ya gitu deh. Nah, ini berarti tadi Oma jalurnya berarti dari belakang tadi ya, dari belakang tadi bawa tante adik ya ke sini. Ke sini karena Oma mau lihat suasana gimana. Dan Oma bilang, dia tanya, mana Nasution? Oma bilang, Pak Nasution sedang ada di Bandung ya. Kamu? Mana Nasution gitu? Iya. Padahal ini maksudnya ini udah tinggi iya. luar biasa ya. Itulah namanya fitnah. Itulah yang namanya orang sekarang ya sama ya, mungkin nggak tahu ya, sedih banget bangsa kita masih bisa terprovokasi sampai mereka sendiri sebenarnya nggak tahu mana pimpinan mereka dan seperti apa pimpinan mereka. Jadi waktu itu makanya nanya karena nggak hafal sebenarnya. Gitu. Berarti Dan memang ya seperti itu, Oma bawa tante adik dengan berada dan tante adik juga masih apa namanya sadar sampai dibawa di rumah sakit baru nggak sadar. Dan Oma masih tanya, sakit adik, adik masih hidup adik, masih mama, apa yang sakit perut mama? Ditanya kenapa ayah ditembak, kenapa ayah dicari, kenapa ayah ditanya? Jadi pada saat umur dia masih 5 tahun, Umur 5 tahun udah bisa menanyakan itu ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini meja makan pada saat itu memang dipakai untuk kumpul keluarga memang. Iya, selalu. Iya. Dari awal dulu sebelum kejadian sampai ya kita pindah ya. Oke. Nah, di filmnya itu Mbak Dewi yang aku tahu kan tante Ade itu ada di depan lukisannya Opa. Dia minta dibikin bintang. Iya, nah, iya. itu lukisannya yang mana? Lukisannya sejujurnya yang itu kita bawa ke rumah. Oh. Yang udah sama seperti ayah gitu deh Iya. Kan keluarga juga boleh dong punya kenangan. Betul. Nanti kamu boleh main ke rumah. Siap. Iya. Ya. Nah, ini kamarnya tante Ini Ade. dulu kamar dia. Dari sini ada bajunya ayah. Nah ini. Oh. Iya, waktu itu minta didinginin sama seperti ayah. Ini boleh kayu tante Ade, botol minumnya. Ini bajunya. Dan ini baju waktu saat Opa mengangkat jenazah. Oh, ini yang 5 Iya. Oktober 1965. Iya. Oke. Ini dia. Bisa dilihat. Ini sepatunya ya. Iya. Botol minum, ada tas, ada bonekanya Iya. dia. Itulah sedih banget ya Day kalau banyak juga dari orang-orang yang bilang bahwa ini adalah rekayasa, itu perbuatan. Kami keluarga yang memang merasakan betul, kami kehilangan keluarga kami ya kan, kakak adik. Ini adalah pihak kalian dengan kakak adik. Betul. Fotonya begini. Nah, Mbak, aku mau konfirmasi, apakah betul Om Pierre ini secara sengaja dia bikin foto berdua sama tante Ade ya? Enggak sih. Enggak ya? Ya karena memang foto aja mungkin yang Foto ya. dia. Tapi bisa foto berdua ini ya maksudnya, dan mereka Ya, sama-sama. karena kan memang keluarganya Om Pierre sendiri, ibunya itu kan adalah kenalan baiknya. Oke. Keluarga dari Oma Yud kita, dari ibunya Oma. Jadi memang kita sudah kenal dari keluarganya Om Pierre sebelum
memperhitungkan berapa peluru telah ditembakkan ke arah dadaku. Wow. Nah ini waktu itu. Jadi ini tante Ane ini persis sama anaknya adik nomor 3 nih. Nah, ini Nadia. Ini. Mukanya ini sama dia. Oke. Berarti Mbak mereka sangat dekat sekali ya? Dekat lah. Dekat memang. Sama mama dia juga dekat ya. Akhirnya udah pasti disebut keluarga ya. Ini baju-baju apa? Ini baju-baju opa, kalau opa pergi ke luar negeri, kot-kotnya, baju-baju, ya. Jadi kita tinggal di sini. Tongkat-tongkatnya, ya, sarung-sarung. Ini ada yang mengusik penglihatanku nih Mbak. Ini sedih banget sih kalau lihat ini. Iya, orang bikin ya. Pasti sedih, pasti kehilangan ini kan. Nah, kalau fotonya tante, apa namanya lukisannya tante Ade ya, terkenal ini. Ini dibuat memang sama ukurannya, sama tingginya dengan besarnya tante Ade waktu dulu. Oke, lukisan ini. Iya, dengan baju kesayangannya, dengan kalungnya, semuanya. Jadi cuma berdua ya? Mama sama tadi ya, bedanya juga jauh ya. Mama umur 12, tante Ade umur 5. Jadi mama sangat trauma dan sangat kehilangan sekali adiknya. Karena waktu itu mama pergi sama opa ke Rusia. Pulang dari Rusia, mama tuh bawain boneka, bawain baju buat tante Ade. Nah, pada malam kejadian itu tante Ade minta pakai baju. Ya. Ade mau pakai baju dari kakak, jadi nggak mau pakai baju tidur. Nggak ada karena kan. Berarti baju yang Bajunya kan berdarah ya. Nah, jadi waktu itu tante Ade mau pakai baju itu, benar, pokoknya meninggal pakai baju itu. malam kejadian itu ya? Iya, ada yang mau pakai baju dari kakak, ini nggak tahu. Oh dia suruh keluar dari tidur gitu. Jadi mama sangat traumanya sih sampai ya masuk kota kecil ya. Jadi mama tuh kalau ada kayak huru hara, ada ada kalau ada belanggu ya, apa segala tuh mama tuh langsung kayak orang senewal. Traumanya luar biasa. Oke. Karena terornya bukan itu aja terus. Seperti itulah. Ini tante Ade. Iya tadi udah lihat lucu ya dia. Oke. Nah, itu juga ada ruang lagi, itu ruang keluarga. Jadi di mana kalau keluarga itu saudara datang biasanya ada di sini deh. berarti ini apa? Buffet ini juga masih original ya Mbak? Ini aku nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya Pak, dikit. Oke. Oh, iya. Ini dan ada penghargaan ya. Oke. Dari sana aja. Boleh. Ya ini langsung diambil aja. Berarti ini plong aja gitu diambil dulu. Oh iya, enak banget. Ini rumah mah enak banget. Ini telepon yang pada saat mau telepon di adegan filmnya. Enggak. Pada saat itu sedang mau telepon ke mana tuh? Waktu itu Oma mau telepon, mau ngecek ke yang lain, tapi kan udah diputus. Oke. Dan ini teleponnya nih ya? Iya. Ini, zaman dulu masih begini nih. Kita telepon orang juga begini nih. Anak sekarang sudah beda kali ya, udah nggak bisa. Lo masih mengalami ini kan ya? Masih 80-an masih juga ada. baru pencet-pencet ya. Pencet, betul. Oke. Di sini juga ada satu ruangan. Ini ada dapur. Ini dapur bersih namanya. Kalau sekarang pantry. Di sini coba lihat. Ini dulu ya masih seperti ini dan ini kan langsung terbuka ke belakang ya. Oh ini pantry-nya. Ini dulu juga dijadikan pantry juga ya? Iya. Dapur juga ya? Ini tempat Oma masak. Oma kan hobi masak ya. Jadi di sini lah. Ini sih. Oke. Ini kalau itu kan itu buka apa? keluar besar jadi enak. Struktur dapur dulu ini ya. Apa namanya? Kacanya beda ya. Masih Iya. ada Seneng ya? kayu-kayunya. Iya. Ini sebenarnya kalau desain ini dan apa namanya ini semua desainnya ini yang bikin Mitra Hadi Prana. Mitra Hadi Prana. Hadi Prana. Nah, teman-teman Mbak Ede TV, nanti gua akan ngobrol lagi deep talknya sama Mbak Ede, ngobrol singkat ya tentang sosok dari
Jenderal Besar AH Nasution. Seperti apa Mbak Edi mengenali Opa Pung dan apa saja yang sudah diberikan Opa Pung kepada bangsa Indonesia, khususnya untuk generasi-generasi kita sekarang ini. Kita akan ngobrol deep talk sama Mbak Edi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Mbak Edi, tadi kan kita udah keliling-keliling museum dari Sasmita Loka Jenderal Besar AH Nasution. Jadi teman-teman Badai TV, sekarang saya sudah ada di ini ruangan, namanya apa? Ada nama ruangannya ini? Ya, ini ruang transit aja ya. Ruang transit. Berarti tadi kita udah sempat makan, sempat ngobrol. Ya, di sini ya. Di sini suasananya enak guys. Jadi teman-teman generasi muda nih harus mampir-mampir di museum-museum, situs-situs sejarah seperti ini ya Mbak Edi. Ya. Jadi kita nih membuat konten ini supaya teman-teman dari pemirsanya Badai TV ini bisa mengetahui tentang sejarah. Oke Mbak Edi, aku mau banyak tahu tentang sosok Opa Pung. Oke. Ya, Pak Nasution. Menurut Mbak Edi, Opa Pung itu seperti apa orangnya? Opa itu orang yang religius, penyabar, orangnya tegas tapi pemaaf. Ya, Opa tuh kalau bisa dibilang ya nggak boleh ya, nggak ada sempurna, itu hanya milik Tuhan ya. Betul. Cuman ya Opa kalau sebagai laki-laki sih luar biasa banget ya. Romantis ya? Opa itu bukan orang yang romantis ya. Oh gitu ya? Enggak, tapi romantis tuh kayak apa sih? Kalau aku bilang Opa tuh lebih dari romantis Mbak. Karena Opanya adalah sosok, kalau jadi seorang laki-laki dari seorang suami itu adalah suami yang sangat setia. Gitu, jadi maksudnya apapun selalu bersama Oma. Aduh banyak banget yang naksir katanya. Tapi selalu sampai akhir hidup Opa ya sama Oma. Dan Opa tuh ya kalau bisa dibilang tuh kalau cowok tuh cool banget gitu. Mungkin Opa Pung tuh orangnya juga nggak banyak ngomong juga kali ya. Enggak. Jadi lebih banyak tindakan lah ya. Iya betul. Oke. Nah Mbak Edi, apa yang Mbak Edi rasakan sebagai seorang cucu pertama dari seorang Jenderal Besar Pak Nasution, yang Mbak Edi bisa bawa sampai sekarang? Nilai-nilai apa tuh yang Mbak Edi bisa teladani dari hidupnya? Oh banyak banget. Kalau untuk aku sendiri ya, untuk melihat sosok Opa sebagai seorang kakek, seorang tentara, seorang manusia ya, menurut aku kok alhamdulillah gitu ya, aku dilahirkan bisa jadi cucunya Opa. Kenapa? Karena Opa itu benar-benar panutan buat aku ya. Maksudnya orang yang kita tuh selalu, Opa tuh selalu hanya satu, tolong kamu tuh harus menjalankan sholat 5 waktu. Nah Opa tuh selalu menjalankan tepat waktu. Terus Opa itu kan orang yang sangat pemaaf. Opa tuh orang yang positive thinking. Jadi kalau misalnya sama musuhnya pun Opa itu selalu memaafkan. Jadi mau gimana pun, atau kalau ada yang jahat tuh pasti Opa tuh selalu bilang gini, Opa itu kan dia nggak baik sama Opa. Lalu dia bilang jangan berpikir gitu, kan kita nggak tahu sebenarnya pikiran dia itu seperti apa. Jadi tidak boleh berburuk sangka. Iya, itu Opa tuh sangat positive thinking orangnya. Terus apapun tuh tepat waktu, penting anak tentara ya. Jadi Opa itu, karena aku tinggal sama Opa kan dari kecil gitu. Jadi Opa itu bangun jam subuh. Subuh tuh Opa bangun sholat, terus Opa nanti pasti akan jalan-jalan olahraga. Terus nanti sarapan pagi, baca koran. Itu koran kalau dulu kan zaman dulu kan nggak ada. Jadi koran bertumpuk gitu, terus satu-satu dibacain. Lalu nanti ditandain pakai ada ditandain, nanti di clipping. Tuh, dan ada yang ditulis dan lain-lain. Nah, dari kalau mulai jam 9 udah selesai mandi dan lain-lain, Opa langsung terima tamu tuh. Terus nanti sampai waktunya sholat zuhur. Jadi seperti itu terus Opa tuh sampai meninggalnya pun seperti itu. Waktu meninggal tuh Opa udah 1,5 bulan di ICU. Itu tapi Opa waktu meninggal tuh semua tuh mengantarkan ya, jadi dari yang di rumah sakit, dari perawat-perawat dan lain-lain, kita tuh udah nunggu karena kita waktu itu udah tahu kondisi Opa ya. Itu Opa tuh sempat yang kayak sholat waktu itu kita jadi sama-sama sholat subuh berjamaah. Tapi Opa udah saat itu di samping Opa. Terus kita semua udah kumpul dan udah baca doa dan Opa itu pergi seperti
Opa tuh meninggal jam 7 pagi. Jadi kayak benar-benar pada saat seperti biasa dia setiap hari ya. Iya. Oke. Gitu. Opa tuh ya orang yang kan Opa tiap hari kan nulis buku apa ya. Iya. Aduh sabar. Tadi teman-teman Badai TV juga kita udah ngelihat sebagian koleksi buku dari Opa Pung juga tadi ya. Berarti menggambarkan juga bahwa Pak Nasution itu memang cendekiawan, kemudian pembaca buku juga, penulis buku juga, dan pengetahuannya pasti luar biasa. Opa itu guru, udah sebelum itu guru Opa juga. Ya. Dan itu sebenarnya kedisiplinannya dia diturunkan juga ke cucu-cucunya. Harusnya sih diturunkan ya. Cuma kayaknya cucu-cucu dia tidak nggak Kalau Mbak Edi ke keluarga menerapkan kedisiplinan dari Opa Pung nggak? Iya, ke anakku satu kan Odi aja ya. Okay. Ya saya aku sih gimana ya? Ya harusnya sih menerapkan. Odi itu masih ketemu sama Opa Yudnya sampai umur 2 tahun. Wow, beruntung banget. Dia beruntung banget kalau aku bilang ya. Waktu itu masih iya, benar. Itu kan mobil itu tuh tadinya opanya masih suka pakai. Gitu yang muter-muter sama ya dia punya cucu 4 perempuan, tiba-tiba punya cicit laki. Ya orang Tapanuli kan pasti bangga lah. Betul. Jadi Ibu Nas itu asli dari? Kalau Oma, bapaknya orang Jawa Gunungkusumo, ibunya orang asli orang Belanda, Rademaker. Oke. Jadi kalau Pak Nas dari Tapanuli itu ya? Opa dari Tapanuli, asli dua-duanya. Wow. Nah, Mbak Edi, tadi kan Mbak Edi bilang Mbak Edi itu tinggal di sini itu 1971. Iya. Dari 1971 lahirnya ya, sampai 2007 ya? Enggak, 2008. 2008. Iya. Oke. Kalau kita tarik 1971 ke belakang lagi nih, dari 1965 kejadian yang 30 September waktu itu. Waktu gue belum lahir. Iya betul. Oke. Itu proses healingnya itu ya buat keluarga Pak Nas, kemudian itu juga buat cucu-cucunya, itu seberapa sulitnya? Mungkin kalau healing proses buat kita cucu-cucunya enggak ya, karena kan kita tidak mengikuti. Cuman kalau untuk mamah yang mama healing prosesnya sampai terakhir pun enggak. Masih tetap itu malah kalau psikolog bilang mama tuh udah sampai masuk otak kecil ininya traumanya, karena kan lihat sendiri adiknya ketembak, lihat sendiri gimana suasananya. Jadi mama itu kalau ada kebakaran, kalau ada sesuatu yang huru hara, itu mama tuh senewan, terus harus ke kamar mandi, harus apa, wah ketakutan udah kayak masih terbawa ya? Masih terbawa ya, apalagi setiap tanggal 30 September ya Mbak ya. Ya, karena kan harus ingat lagi ya. Tapi kalau Oma lebih kuat. Opa, kalau aku tanya tuh, Oma sama Opa tuh ya, kita harus memaafkan. Tuhan aja memaafkan. Kita memaafkan dia, tapi tidak melupakan sejarahnya. Dan Oma sendiri kan anak-anak yang dari PKI-nya itu kan yang sekolahnya Oma. Wow. Itu yang namanya harus besar hati. Dan orang kan bilang, Oma kok nggak nangis waktu Tante Adi meninggal? Itu nggak ada orang lihat Oma nangis. Nah aku tanya sama Oma kehilangan anak Oma nanti zaman aku kecil lah nanya ya. Kok Oma nggak nangis ya? Gitu. Oma bilang, untuk apa saya mesti nangis depan orang-orang? Anak saya tidak akan kembali. Tante Adi nggak akan kembali dengan saya nangis. Gitu. Oma nangis kok di kamar mandi sekali. Gitu. Tapi Oma tidak mau orang mengasihani Oma. Aduh kasihan apa enggak? Oma kan bawa sendiri. Nanti akan share fotonya ke kamu. Oma itu bawa jasadnya Tante Adi sendiri, dipangku sendiri di mobil sampai di ke Liang Lahat itu Oma yang gendong sendiri. Itu sih luar biasa. Luar biasa. Ya maksudnya kalau orang tidak punya, pertama yang mungkin Bu Nas juga agamanya juga bagus ya, keimanan juga sudah terbentuk gitu kan. Ya artinya nggak mudah lah menghadapi kita belajar seperti itu. Belajar dari Opa Oma itu adalah kita harus besar hati untuk memaafkan. Dengan memaafkan kita kan juga healing untuk diri kita sendiri. Betul, untuk berdamai dengan diri sendiri. Betul. Itu. Oke, Mbak Edi, jadi gini, generasi muda kita ini kan bisa dibilang banyak yang sudah mulai cuek nih dengan sejarah, terutama mungkin dengan 30 September ini gitu kan. Nah, Mbak Edi punya saran nggak sama anak-anak muda kita supaya pertama begini,
Bung Karno pernah bilang bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah ya. Dan itu secara pribadi aku adalah salah satu orang yang memang pengen belajar tentang sejarah, makanya aku bikin konten Musyawarah Indonesia ini. Dan beruntung banget nih guys, ada Mbak Edi yang membantu konten pertama. Ini konten pertama nih. Asik, berarti kita pertama ya? Konten pertama tentang Musyawarah Indonesia ini. Nah Mbak Edi, boleh dong kasih insight buat teman-teman generasi muda, adik-adik kita sekarang untuk mencintai sejarah. Sekarang udah banyak banget museum-museum yang dibuat Ya. Dan itu semua bagus-bagus kok. Betul. Kalau di luar negeri anak-anaknya malah kalau weekend, kalau ada libur mereka jalan-jalan ke museum, kemana gitu ya. Dicoba aja, dicoba jalan-jalan ke museum-museum deh gitu. Karena ternyata museum-museum kita tuh sangat menarik dan banyak juga yang kita bisa dapat dari situ, pelajaran dari situ. Oke. Jadi diaktifkan kembali lah ya keinginan untuk melihat, mempelajari, bahkan meneruskan itu ya. Iya, betul. Literaturnya. Itu menarik kok gitu. Nah, Mbak, terakhir ini 30 September ini kan satu sejarah yang sulit dilupakan ya kan? Sangat dalam nih kejadiannya. Nah, Mbak Edi bisa memberikan saran buat generasi muda, berharap nggak sih ini bisa ada titik terangnya mungkin, atau mungkin juga jangan sampai terulang lagi di bangsa Indonesia. Kalau titik terang kita nggak bisa mundur lagi ke belakang. Saksi-saksi sejarahnya sudah sampai udah nggak ada malah ya. Betul. Jadi masih ada sih anak-anaknya dan cucunya, cuman kan ini udah jadi sejarah lah. Tapi yang kalau bisa sih kita berharap anak-anak generasi muda sekarang, tolonglah kita bersatu. Kita bersatu, kita bisa berbagi sama-sama dan berprestasi. Dengan kita berprestasi, kita juga pasti bisa kasih unjuk sama yang lainnya, dan nanti yang lainnya juga pasti akan respect ya. Jadi yang udah pasti sih bersatu lah. Dengan kita bersatu, kita nggak bakal bisa digoyang dari mana-mana. Betul. Jadi jangan sampai teman-teman dan adik-adik generasi muda sekarang ini tercerai-berai ya. Ya karena G30S itu kan ya karena udah beda pendapat karena ya akhirnya terjadi fitnah, masuk fitnah, akhirnya tercerai-berai. Janganlah ya gitu. Apalagi untuk zaman sekarang kayaknya harusnya malah bisa lebih, bahkan lebih maju, sekarang lebih maju, kita bisa mengakses semua Betul, teknologi informasi dengan benar gitu ya. Iya betul. Oke teman-teman Badai TV, saya seorang musisi yang memang terpanggil sekali untuk membuat konten ini bersama dengan Mbakku ini ya. Udah kenal sejak 2010 tapi baru konten 11 tahun. 11 tahun lalu. Setelah dia sudah dewasa baru dia menyadari arti sejarah seperti ini. Dari 2010 gue masih TK ya gitu. TK ya? Enggak juga. Jadi jangan lupa terus dukung situs-situs sejarah Indonesia, dan jangan sekali-sekali juga melupakan nilai-nilai sejarah, karena apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita yang dulu, dan itu kita harus hargai. Terima kasih Mbak Edi buat kesempatannya. Sama-sama. Salam buat Odi, sehat-sehat buat pekerjaannya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Dan mudah-mudahan sukses dan sehat-sehat. Amin. Mudah-mudahan situs dari Museum Sasmitaloka Jenderal Besar A.A. Nasution ini juga bisa memberikan banyak informasi yang kompeten, berkualitas untuk perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Sampai ketemu. Ciao. Sana